So kalau kita nyanyi lagu Unity of the Church, tadi lagu itu bicara mengenai bahwa kita gereja harus bersatu. Itu tidak lepas daripada pemuritan. Ya. Amin. Amin, saudara. It's impossible for us. Tidak mungkin buat kita untuk bersatu kalau tidak ada nilai yang sama dan pengertian yang sama. Banyak gereja yang dulu waktu kami muda gereja bilang, kita bikin bersatu yuk, jaringan doa nasional dan sebagainya. Bagaimana dua orang bisa berjalan bersama kalau mereka tidak sepakat, Alkitab bilang. Jadi saya lihat sudah banyak problem kalau sudah datang satu orang percaya bahasa roh, satu percaya nggak bahasa roh, satu percaya local church, yang lain percaya local church-nya beda, satu percaya ini, yang lain percaya itu. There's no unity. Yang adalah orang ngumpul-ngumpul dan mengaku bahwa mereka punya kesatuan. Tapi secara emosional tidak peduli satu sama lain. Ini because kesatuan itu nggak bicara cuma bicara di mulut. Kesatuan itu bicara emosionally kita memiliki. Ya. So emotionally, kalau dia pergi, orang ke gereja pergi, kita akan merasa ada nangis. Itu biasa karena kita emotionally berjalan sekian tahun bersama. Ya, not just, bukan hanya, belum lagi bicara mengenai nilai, belum bicara mengenai understanding. Ya, kita kalau datang sini kita merasa nyaman. Kalau sudah dari Taipei datang sini merasa nyaman, atau kita dari sini ke Taipei merasa nyaman, karena we have the same understanding. Karena kita punya pengertian yang sama, kita punya nilai yang sama. Itu sebabnya saudara, waktu orang Hong Kong datang dan mereka bersaksi bahwa dia ketemu siapa, ngomong sama siapa, sama aja loh jawabannya. Jadi real unity, kesatuan yang sesungguhnya, itu tidak bisa terjadi jika gereja itu tidak punya identitas. Saudara nggak tahu apa yang sudah lakukan, sudah melakukan apa, sudah nggak tahu panggilan Tuhan untuk apa sebagai sebuah gereja. Itu nggak mungkin. Hanya percaya Yesus saja nggak cukup. Nomor dua, saudara, harus ada disciples. Ada pengajar, ada murid. Orang-orang yang membawa pengajarannya ke next generation. Orang-orang yang datang mau melanjutkan pekerjaan Kristus. Nah, minggu lalu kita ngomong, saudara, gereja secara umum, sebagai gereja, kita tuh mundur sekali. Karena orang berpikir, oh saya menjangkau misalnya, saya jangkau Karyanto misalnya. Orang punya pikiran zaman sekarang adalah, saya bawa dia kenal Yesus, duduk di gereja, selesai tugas saya. Standarnya rendah banget. Kita happy dengan itu. Dan akhirnya setelah sekian tahun kemudian dia mulai bermasalah. Mungkin 5 tahun, 10 tahun bertahan gereja itu siap keluar, saudara. Dia pergi, dia kecewa sama gereja. Karena kecewa itu pasti datang. Halo. Iya. Saya kasih tahu saudara sekarang sebelumnya ya. Di gereja kecewa itu pasti datang. Kenapa? Gereja manapun sudah kecewa itu pasti datang karena itu gereja itu isinya masih manusia. Halo. Nangkep nggak saudara? Selama isinya itu masih manusia, saudara selama saudara menikah sama manusia, saudara akan mengalami kekecewaan, rasa kesel itu pasti ada. Karena apa? Jawabannya dia masih manusia, dia masih punya daging, masih punya kelemahan. Jadi jawabannya bukan mencari orang pasangan yang spotless gitu, nggak pernah bikin salah. Jawabannya adalah cari orang dewasa bisa overcome. Dia punya kelemahan, dengan bisa overcome, dia punya feelingnya, dia bisa tetap berjalan, punya komitmen walaupun punya kelemahan. Nangkep nggak saudara? Amen. Jadi saudara kalau cari saudara di gereja ini, saudara, kita yang penting adalah kalau saya kecewa, saya tahu bagaimana cara saya bangkit, apa yang harus saya lakukan. Sekarang banyak orang pilihannya ya, diem di gereja nggak jadi apa-apa, padahal pemimpin lo dulu, duduk aja diem, padahal tahu banyak. Atau kedua, dia nggak ke gereja. Saya di rumah aja sama Tuhan Yesus. Belum tentu Tuhan Yesus sama dia sih di rumah. Itu kata dia aja. Siapa yang tahu karakter saudara di rumah? Karena itu saudara, kita mesti rubah pikiran kita. Yang Tuhan Yesus tuh mau adalah murid. Orang yang ngerti. Amin. Saudara yang kasih dalam Tuhan, jangan pikir saya dalam usian itu gak pernah kecewa. Banyak kecewanya. Sama orang percaya, saya pemimpin kami banyak cerita, banyak. Cuma bedanya saudara, kami mengerti kenapa itu terjadi dan bagaimana cara kami menghadapinya. Amin.
Kalau enggak, saudara, nggak ada hari ini. Karena di tengah jalan saya akan berhenti. Berapa banyak teman-teman kami berhenti di tengah jalan. Pada orang diurapi, berhikmat, luar biasa, berhenti, saudara. Karena nggak bisa melewati tes kekecewaan. Tes yang paling sulit yang kita lalui sebagai orang Kristen adalah tes kekecewaan. Karena nggak ketahuan, nggak ngerasa. Tuh yang lewat tes baru tahu tuh. Kalau belum lewat tes belum tahu, masih nggak sadar waktu dites. Tapi waktu dites kita cuek aja, ikut Tuhan, terus udah lewat, oh tadi tes ya. Gitu. Gitu, baru kayak gitu. Jadi pas itu diulangan, pas kita diuji Tuhan nggak tahu. Waktu dites kesetiaan kita nggak tahu. Kita cuma lakukan apa yang kita tahu melalui firman Tuhan itu aja. Kita bahkan nggak merasa itu tes, kita merasa kenapa sih orang begini, orang begini. Setelah lewat, oh ternyata memang harus begitu. Amin, saudara. Jadi saudara, mari kita rubah konsep kita bahwa saya adalah murid. Katakan saya adalah murid. Saya adalah murid. Amin, saudara. Amin. Bukan jemaat saja. Amin, saudara. Saya bukan cuma datang untuk duduk mendengarkan, terus firmannya saya pakai buat rumah untuk saya sendiri. Murid itu pengikut Yesus. Nomor satu, saudara. Murid itu unsurnya, saudara. Nomor satu, dia pengikut Yesus. Jadi saudara, murid itu konsepnya menjadi seperti gurunya. Amin, saudara. Jadi saudara, selama saudara belum jadi seperti Yesus, belum selesai pemuridannya. Nangkep nggak, saudara? Selama kita jalan, orang mati belum bangkit, belum selesai pemuridannya. Jadi kita rubah pikiran kita. Jadi kita nggak sombong kalau kita ngerti kebenaran firman Tuhan. Karena kamu tahu kebenaran, kebenaran akan memberikan kamu, saudara. Amin, saudara. Kalau kita bandingin, saya lebih baik dari dia. Wah, dia payah. Lebih baik dari dia. Sudah bandingin orang lain, sudah merasa lebih baik. Salah, sudah bandingin dengan Tuhan punya tujuan dalam hidup kamu. Itu kamu baru tahu kamu tuh di mana posisinya. Masih jauh kita semua. Amin, saudara. Jangan jadi banding saudara sama orang lain. Salah. Tuhan nggak menciptakan kita untuk compare with each other. Tuhan ciptakan kita untuk fulfill our calling. Amin. Amin, saudara. Fulfill your calling. Kemana saudara sekarang? Kalau kita semua adalah murid Yesus, pikiran kita adalah saya mau jadi seperti Yesus. Udah di pikiran kita gitu loh, saudara. Berubah, saudara, ya. Bukan untuk masuk ke surga. Karena kalau masuk surga, sudah terima Yesus, sudah masuk surga. Ya kan, kenapa Yesus nggak ambil nyawa saudara? Kalau sudah terima Yesus, mati aja langsung beres kan? Tapi Tuhan melakukan itu, kenapa saudara? Karena Tuhan mau kita bertumbuh. Kalau di surga kita nggak bisa bertumbuh. Amin, saudara. Karena hanya di dunia ini kita pakai iman, di surga nggak pakai iman, saudara. Di surga berhenti pertumbuhan. Satu hal yang surga nggak bisa lakukan buat saudara, bertumbuh secara rohani. Saya kasih tahu saudara. Jadi jangan buru-buru pulang. Nanti malu-malu sampai sana, ya kan? Udah tua gitu kan, sampai sana, baik, ternyata masih baik rohani. Ya, satu hal surga nggak bisa lakukan. Sudah di sana nggak bisa bertumbuh karena sudah di surga iman, pengharapan, dan kasih. Di surga tinggal kasih. Nggak ada pengharapan, nggak ada iman karena udah kelihatan. Jadi sudah di surga nggak ada iman. Dan tanpa iman nggak bisa sudah bertumbuh. Jadi di dunia ini kita bertumbuh. Jadi kita rubah konsepnya, kita ada konsep seorang murid. Amin, saudara. Jadi tadi malam saya nonton, saudara, Azusa Street Revival. Itu cuma 3 tahun, saudara. Benar-benar menyalanya itu cuma 3 tahun. Itu luar biasa, saudara. Itu tangan, saudara, ya. Dia bikin film, nggak ada dokumentarnya, cuma dia coba mengulang pakai animasi. Bahwa orang tuh tangan nih nggak ada, tumbuh, saudara. Wah, benar-benar miracle-nya luar biasa. Kalau saya hidup tahun itu, saya ke sana, saudara. Saya pasti ke sana. Nah, Azusa Street itu, saudara, berhenti karena perpecahan pemimpinnya. Yang kedua, karena mereka tersebar. Jadi Azusa Street itu tersebar dan mereka masuk ke Belanda, dan Belanda masuk ke Indonesia. Dari Indonesia muncul GPDI, dari GPDI muncul GBI. Jadi itu semua pengaruh dari Azusa Street. Tapi saudara, jauh banget ya kita sama mereka ya. Kayaknya bahkan cuma 100 tahun, saudara, ya, 100 tahun lebih. Semuanya hilang. Semua kebenaran, mujizat, bahasa roh,
Karena mereka berbahasa roh selalu, saudara. Sekarang gereja ributin berbahasa roh atau enggak? Mereka berbahasa roh, saudara. Mereka nggak ributin tuh bahasa roh atau enggak. Mereka tahu itu miracle. Mereka dapat itu. Sekarang gereja tuh sibuk ributin itu. Jadi dalam waktu 100 tahun semua kebenarannya hilang lenyap. Dan tanpa firman, sudah tahu Roh Kudus nggak bisa bekerja. Jadi harusnya kan itu bisa diulang ya. Nangkep nggak, saudara? Kan Tuhannya sama, kemauan Tuhan sama, firmannya sama, ya kan? Orang-orangnya tetap manusia, mereka juga punya kelemahan, buktinya mereka bisa pecah, ya kan? Tapi kenapa Tuhan bisa bekerja waktu itu, nggak bisa bekerja waktu sekarang? Karena kita kehilangan kebenarannya. Karena firman Tuhan tuh, karena Tuhan, baik dan baik saudara, Roh Kudus hanya bisa bekerja kalau saudara punya firman yang kuat dalam diri saudara. Semakin firman Tuhan itu kuat dalam diri saudara, semakin Roh Kudus itu bisa bekerja. Amin. Semakin nggak ada isi di dalam, semakin lemah pekerjaan Tuhan dalam diri saudara. Bukan nggak bekerja, dia tetap bekerja, dia adalah setia, kita tidak setia. Tapi pekerjaannya itu jadi lemah, karena kita nggak ngerti. Makanya saudara, waktu saya khotbah saudara, misalnya di tempat lain, di perkumpulan gereja lain, sama di gereja sendiri itu beda. Karena apa saudara? Karena waktu khotbah itu kayak firmannya itu nggak punya tempat untuk mendarat. Karena orang-orang itu tidak dilatih untuk menerima firman, tidak dilatih untuk jadi murid. Orang-orang itu datang tuh cuma untuk mendengarkan, bukan untuk meresapi, saudara. Gitu, bukan untuk dapat makan. Dia cuma dengar, wah dia datang untuk menilai ini khotbahnya bagus enggak ya, saya ini. Jadi sudah kita harus rubah hati kita jadi seperti murid. Yesus sendiri saudara, waktu memilih muridnya saudara, Yesus sendiri waktu lakukan mujizat, ini penting sudah kalau baca Alkitab. Orang beribu-ribu, puluhan ribu orang desak-desakan kejar dia. Dia tinggalin semuanya. Dia cari muridnya. Karena dia tahu tanpa murid pekerjaannya akan selesai. Tanpa murid saudara, Tuhan firman Tuhan nggak punya landasan untuk mendarat. Nggak punya. Ya. Karena cuma murid yang mau belajar. Tidak semua orang ikut Yesus itu mau belajar. Ya. Tidak semua orang ikut RE itu mau bertobat. Tidak semua nangis itu nangis karena di jamaah Tuhan. Ada nangis nasibnya sendiri. Itu berbeda loh hasilnya loh. Karena saya dengar anak gereja kesaksian. Pastor waktu pertama kali saya ikut RE, saya nangis pastor. Saya nggak berubah hidupnya. Saya nangis untuk urusan saya untuk pacar saya, untuk ini saya nangis. Tapi yang kedua kali saya ikut RE, saya putus sama pacar saya nangis karena jamaah Tuhan. Dua-duanya nangis, hasilnya beda. Itu sebabnya sudah lihat kenapa orang berubah, orang tidak berubah karena sudah nggak tahu hatinya dia. Ya, Tuhan yang tahu hati orang. Kenapa satu orang datang gereja dapat sesuatu yang lainnya enggak? Because you don't know the heart. Mungkin dua-duanya bahkan berkorban, dua-duanya kasih persembahan, dua-dua kasih perpuluhan, tetap aja hasilnya beda karena hatinya beda. Hati itu penting, saudara. Hati murid itu penting. Jadi kalau kita nggak punya hati murid, firman Tuhan itu tidak punya landasan sehingga Roh Kudus itu bergeraknya terbatas. Saya harus ngajarin berulang-ulang. Problem kan? Itu kayak gini, saudara. Saya punya anak, saya didik anak saya. Saya didik Kenneth, Grace, Justin dalam jalannya Tuhan. Nanti suatu hari mereka punya anak, saya punya cucu. Saya lagi yang didik, bukan mereka yang didik. Sudah kebayang nggak? Capeknya itu, saudara. Sama proses itu berulang, nggak bisa gerak kemana-mana, nggak bisa bertumbuh, saudara. Setiap kali ada jemaat yang baru, harus yang ngajarin lagi yang baru. Harusnya murid yang ngajarin, bukan saya lagi. Karena semua orang punya konsep, saya mau jadi, karena selain saudara pengikut Yesus, saudara pengikut daripada pengikut Yesus. Ya, jadi murid itu dua hal, saudara. Pertama-tama dan terutama kita adalah pengikut Yesus, betul? Terus Yesus bilang sama muridnya, karena itu jadikan semua bangsa muridku. Karena itu saudara, muridnya Yesus memuridkan orang lain untuk jadi murid Yesus. Nangkep saudara? Jadi ada dua, Tuhan pakai manusia. Karena Petrus memuridkan, karena Paulus memuridkan.
Jadi saudara adalah pengikut dari pengikut Yesus yang lebih dewasa. Nangkep saudara? Iya. Ya, itu perlu saudara. Kalau kita nggak melakukan ini saudara, jadi firman tuh diulang-ulang, kita nggak kemana-mana khotbahnya. Nggak kemana-mana khotbahnya. Khotbahnya itu terus, karena harus diulang. Nah saudara, di dalam gereja kita saudara, setiap firman itu setiap hari Minggu itu berharga. Buat saya, hari Minggu ini berharga. Buat saya, minggu lalu berharga. Kan saya ngomong seriously. Dulu, ini saya ngomong bukan sebagai slogan. Dulu, saya dia ngerti ini. Saya berkhotbah. Sekarang saya ngerti betapa rindunya hati Tuhan melihat kita mengalami mujizat yang berkelimpahan. Jadi saudara, setiap minggu itu berharga. Kenapa saudara? Karena khotbah minggu lalu itu ada hubungannya. Nanti tiba-tiba saya khotbah tentang mendoakan orang sakit, saudara bingung karena nggak dengar yang sebelumnya. Nangkep nggak saudara? Semua yang kita dengar setiap minggu itu berhubungan satu sama lain. Gitu. Kalau saudara nggak punya dasar itu, saudara nggak punya. Nanti kalau khotbah tentang bagaimana bergerak dalam karunia Roh Kudus, saudara nggak bisa jalan. Bingung. Karena nggak pernah disimpan khotbahnya. Jadi akhirnya firman itu diulang-ulang terus. Nggak bisa bertumbuh kita. Nggak bisa bertumbuh karena tidak mungkin setiap orang baru harus ketemu pastor. Dan kalau kita nggak punya hati murid, gereja itu cuma bisa hidup satu generasi. Satu generasi. Karena generasi berikutnya tidak ngerti. Semua gereja yang dulu, yang besar-besar, yang gedungnya besar-besar, nenek moyang kita, waktu mereka mulai itu gerejanya luar biasa semua. Roh Kudus bekerja di situ. Tapi sekarang tinggal kerangkanya doang. Roh Kudusnya udah move, mereka nggak move. Jadi tradisi. Tradisi itu saudara di gereja itu sebenarnya adalah metode Roh Kudus di masa lalu yang sudah ditinggalin, tapi orangnya tidak mau berubah. Tidak mau bergerak sama Roh Kudus, jadi tradisi dia. Jadi bukannya dia ikuti Roh Kudus, dia jadi menentang Roh Kudus karena dia ikutin sesuatu yang di masa lalu berhasil, tetapi hari ini Tuhan tidak bekerja dengan cara itu. Ya, tahukah saudara dulu gereja dulu tidak ada worship leader, nggak ada, pakai kur. Gitu. Waktu pertama ada worship leader dibilang sesat saudara. Worship leadernya sombong banget, pamer diri. Tapi gereja yang tidak bergerak akhirnya mati saudara. Iya. Gampang sudah tahu Roh Kudus enggak? Lihat aja siapa yang mati, siapa yang hidup. Segampang itu saudara. Nggak perlu berdebat. Mana gereja yang ada pekerjaan Tuhan, mana nggak ada pekerjaan Tuhan, sudah tahu nih mati atau hidup. Nggak perlu berdalih kan? Kalau sudah lihat nih hidup atau mati ya cek aja, dan nafasnya nggak ada denyut nadinya nggak. Ya kan? Gereja juga gitu. Tahu ada hidup atau mati, cek aja orang-orangnya. Pada hidup atau pada mati di dalam. Jadi kalau tidak ada pemuritan, gereja cuma bisa bertahan satu generasi. Saya tahu banyak di antara saudara mengasihi Tuhan dan mengasihi komunitas ini. Amin saudara. Ya, saya tahu bahwa saudara banyak saudara di sini lahir baru ya di sini, bertumbuh di sini dan merasa bahwa this is our family, right? Betul nggak saudara? Ya. Tapi kalau saudara bukan murid, itu nggak bisa dilanjutin saudara. Pasti suatu hari jadi masalah. Gitu. So Tuhan butuh murid. Dan Yesus nggak bisa datang kembali. Kenapa saudara? Karena Yesus hanya bisa datang kembali untuk gereja yang tanpa cacat celah, kudus. Jadi saudara, pemuritan itu saudara, ketika saya memuridkan dia saudara, biasa saya memuridkan Jeffrey, maka dia harus jadi lebih baik daripada saya. Amin. Misalnya di zaman saya bertobat, orang bertanya bahasa roh dari Tuhan atau enggak. Di zaman dia, itu jangan tanya itu lagi dong, nanya yang lain. Kan saya udah jawab. Nangkep nggak saudara? Dia nanya yang lain. Gimana karunia-karunia yang lain? Lalu dia muridkan Gilbert misalnya. Gilbert pertanyaan udah beda, selalu upgrade. Jadi kita fondasinya udah jadi itu sudah. Jadi nggak akan kembali ke fondasi terus. Nah kalau saudara fondasi terus, mimpi saudara bilang Yesus mau datang kembali. Nggak bisa saudara. Jauh banget deh standarnya Kisah Para Rasul. Betul nggak saudara? So let's build. Mari kita jadi murid.
Ya. Nah, kita melihat siapa sih yang Yesus milih jadi murid. Tadinya, saudara, saya mau bicara mengenai bahwa 12 murid Yesus. Tapi ketika saya coba cari 12 murid Yesus, saudara, ternyata sedikit sekali Alkitab bicara tentang mereka. Jadi, saya mau buka murid Yesus yang lebih besar, saudara. Karena, saudara, di dalam Lukas 6 ayat 12 sampai 16 ini kan bahwa Yesus berdoa semalam-malaman untuk memilih murid-muridnya, saudara. Dan dia manggil 12 murid. Lukas 6 ayat 12. Pada waktu itu pergi Yesus ke bukit untuk berdoa dan semalam berdoa kepada Allah. Ketika hari siangnya manggil muridnya kepada lalu memilih dari antara mereka 12 orang disebutnya rasul. Jadi murid Yesus itu lebih dari 12 orang. Betul nggak? Sudah lihat nggak, saudara? Ya. Dia pilih dari antara mereka 12 rasul, 12 itu yang paling dekat sama dia. Ya. Nah, saya mencoba mencari, saudara, di dalamnya, saudara, tapi nggak banyak saya ketemu, saudara. Kenapa Yesus memilih mereka? Yang saya ketemu cuma bicara mengenai Petrus. Kita lihat dalam Lukas 5 ayat 4 sampai 8. Setelah selesai berbicara, beberapa Simon bertolak ke tempat yang dalam dan tebara jalan untuk menangkap ikan. Simon menjawab, Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa. Tapi karena Engkau menyuruhnya, kami melakukannya juga. Amin. Dan setelah mereka menangkap seorang besar ikan, maka jalan mereka mulai koyak. Ayat ke-8, ketika Simon Petrus melihat hal itu, ia tersungkur di depan Yesus dan berkata, Tuhan, pergi daripadaku, karena aku ini seorang pendosa. Syarat pertama menjadi murid Yesus, saudara, takut akan Tuhan. Ada orang khotbahnya bilang takut akan Tuhan, ya takut, itu salah, saudara. Ya. Takut akan Tuhan tuh kayak ketakutan gitu, itu salah, saudara. Dia bilang takut akan Tuhan, ya takut. Itu ngaco, saudara. Karena bertentangan dengan Alkitab. 1 Timotius mengatakan bahwa Allah yang memberikan bagi kita roh ketakutan. Iya. Di mana ketakutan itu kasih tidak sempurna. Iya. Jadi takut akan Tuhan itu adalah ketika saudara mengalami Tuhan, saudara kaget dan bilang, ampun Tuhan, saya ngalami Tuhan benar-benar. Jadi waktu sudah saya bertobat, saudara, waktu Roh Kudus turun jamaah, saya kaget, saudara. Kayak orang kayak saudara ya, semua dosa saudara kayak disinari, kayak kelihatan semua, saudara. Dan saya tahu ya saya orang berdosa gitu, saudara. Tahu semuanya. Dan tiba-tiba kayak udah nggak punya kemampuan untuk menjawab Tuhan, udah nggak bisa jawab. Karena kayak disinari kayak semuanya saya tahu aja, jadi udah nggak mau debat sama Tuhan. Sangat kaget akan hadiratnya dan tersungkur dan nggak tahan dengan lihat kemuliaan Dia. Siapa yang pernah ngalamin itu? Itu saudara kalau di depan Tuhan, nanti di surga tuh kayak gitu. Saudara nggak bakal bisa berdebat deh. Di surga tuh nggak ada perdebatan, Tuhan saya nggak salah, nggak ada yang bela, nggak ada yang nuduh. Saudara sendiri akan nuduh diri saudara sendiri. Kalau saudara nggak disucikan dengan darah Yesus. Iya. Jadi nanti semua orang berdosa waktu di surga dia nggak perlu membuktikan bahwa dia orang berdosa atau bukan orang berdosa, tahu sendiri. Jadi tiba-tiba tuh kebuka aja semua motivasi pikiran hati dia depan Tuhan. Nggak bisa ngomong, saudara. Nah, itu takut akan Tuhan. Kalau sudah pernah mengalami, saudara perlu menjaga itu. Menjaganya gimana? Hidup yang takut akan Tuhan artinya sadar, ada Tuhan, saya nggak boleh sembarang ngomong, sembarang. Saya ingat saya pernah nonton satu cerita pendeta yang mati kemudian bangkit kembali, ya. Dan waktu dia bangun kembali, saudara ya. Itu suatu hari mungkin kita bisa YouTube ya, itu tentang Reinhard Bonnke, saudara. Ya, dan saya perhatikan dia mati berapa hari, saudara. Waktu dia di surga, waktu dia bangkit kembali, saudara. Waktu orang ngomong, sudah dia kabur ngumpet di toilet, dia nggak mau dengar, dia nggak mau ngomong yang salah. Kenapa, saudara? Karena realitas surga itu begitu nyata, mencengkram dia nggak mau ngomong lagi yang salah. Dia udah tahu nih, suatu hari saya ke situ, saya nggak mau ngomong salah. Dia benar-benar sadar, dia harus bertanggung jawab apa yang dia ngomong. Itu takut akan Tuhan. Jadi takut akan Tuhan itu dicengkram sama hadirat Tuhan, terus dia menjaga hidupnya di depan hadirat Tuhan. Dan dia tidak perlu lagi suruh berdosa atau tidak berdosa, dia nggak mau aja, karena dia takut, karena hadirat Tuhan itu begitu kuat. Karena dia takut
takutnya di sini ada takut karena hormat, karena nggak sanggup. Kemuliaan Tuhan tuh begitu besar, nggak sanggup ngomong lagi, saudara. Karena kekudusan Tuhan tuh begitu besar, saudara nggak mampu lagi ngomong sama Dia. Nah, itu takut akan Tuhan. Nah, Petrus itu begitu, saudara. Begitu dia lihat, saudara, ikannya banyak, dia sadar, ini Tuhan. Pergi dari saya, Tuhan. Nomor satu, saudara ya, kalau roh Tuhan turun sama saudara pertama kali. Nomor satu, saudara sujud dan bilang, ini Tuhan. Nomor dua, saudara bilang, saya orang berdosa. Itu cirinya, saudara. Saya orang berdosa. Tuhan, pergi dari saya nggak sanggup terima ini. Itu cirinya, saudara. Dia langsung bilang, Tuhan, saya orang berdosa. Nah, tidak. Tapi anehnya, saudara, kan yang ikut Petrus itu banyak, saudara. Ya kan, banyak nelayan yang lain kan. Sudah lihat nggak? Nelayan yang lain ngelihat mujizat juga, tapi nggak semua bertobat. Yang lainnya kemana? Karena hatinya nggak open, nggak terbuka sama Injil. Karena dia merasa bahwa ya kebetulan kali mujizatnya, saya masih bisa hidup sendiri, saya bisa itu. Maka waktu dulu ya Tante Tina nginjilin saya, sudah nggak cuma saya, beberapa orang, tapi nggak semuanya terima. Nggak terima, saudara. Padahal di ujung kematian yang sama, walaupun mereka nggak nyetir mobil, mereka semua waktu mengalami kecelakaan sama saya itu di ujung maut, saudara. Tapi nggak semua bilang saya butuh Tuhan. Cuman saya bilang saya butuh Tuhan. Nggak semua orang, saudara, hidupnya ditaruh di pojok, gepeng, nyerah, dia bilang saya butuh Tuhan. Nggak semua orang. Nggak semua orang udah lihat mujizat bilang saya percaya Tuhan. Lalu itu pilihan mereka ya. Saya sih sebagai orang yang tahu Tuhan ngalami, saya sih ngeri. Nanti di akhir zaman gimana tanggung jawab dia? Gitu. Nanti ketemu Tuhan gimana? Karena suatu hari kita semua akan ketemu Tuhan. Tadi Adit bilang, nanti waktu kita ketemu Tuhan, masih muda, saudara. Dia bilang, nanti kalau kita ketemu Tuhan, kita akan menyembah, nyanyi setiap hari. Gitu. Dia sadar di eternity, menyadari kekekalan. Orang menyadari kekekalan nggak sembarangan hidupnya. Sudut pandangnya beda sekali. Nah, itu yang Tuhan pilih sebagai murid. Cepet responnya. Oke Tuhan. Jadi gini, saudara ya, saudara boleh uji Tuhan. Saudara tidak boleh mencobai Tuhan, saudara boleh uji Tuhan. Tahu bedanya mencobai sama uji? Kalau saudara uji, pengen tahu ini dari Tuhan atau enggak? Nangkep nggak? Kalau mencobai enggak, mencobai itu ya memang saya mau manipulasi Tuhan. Itu bisa. Lucu ya, saudara ya, Tuhan pun bisa dimanipulasi. Tapi ada di Alkitab, bangsa Israel minta Saul jadi raja, dikasih. Tuhan tahu itu salah, dikasih. Karena mereka manipulasi. Tuhan kasih dong, mana? Waktu mereka minta daging, ya, di tengah padang gurun, ya Tuhan, mana dagingnya? Tuhan masa bisa kirim daging? Mereka tuh tahu Tuhan bisa kasih daging, karena mereka udah lihat mana. Jadi mereka manipulasi. Mereka bukan pakai iman untuk memperoleh jawaban doa. Mereka pakai manipulasi. Tuhan buktikan dong dagingnya mana. Begitu mereka ada daging, mereka makan. Sambil makan, sudah kau tahu kenapa mereka mati? Karena sambil makan, mereka ngoceh terus. Kurang enak daging, marah Tuhan, saudara. Itu namanya mencobai Tuhan. Tapi menguji itu lain. Tuhan masa sih? Bener nih Tuhan. Saya coba dan orang sakit sembuh nggak? Oh, sembuh loh. Wih, saya percaya Tuhan deh sekarang. Nah, itu menguji. Gitu. Di Malaki Tuhan bilang, ujilah aku. Waktu dia bicara tentang perpuluhan, ujilah aku. Dia suruh uji. Jadi menguji Tuhan itu alkitabiah. Boleh. Asal kalau Tuhan udah buktiin, saudara ikut ya. Tuhan hari ini, jangan doa begini ya, doa salah.
Tuhan hari ini biar jodohku yang masuk ke sini pakai baju merah, itu jodohku Tuhan. Saudara masuk nenek-nenek pakai baju merah, tapi belum nikah, sudah pusing loh saudara doa saudara ya. Harus pinter, jangan doa aneh-aneh saudara ya. Cepet percaya sama Tuhan. Jadi saudara, orang yang takut akan Tuhan itu bukan nggak punya pergumulan, bukan nurut-nurut banget, enggak saudara. Kadang-kadang bandel sama Tuhan. Tapi bedanya adalah begitu tangan Tuhan jamah dia langsung oke, yes sir. Begitu tangan Tuhan jamah dia, yes sir, saya ikut. Itu saudara Petrus. Ya. Kedua, sudah tahu Petrus seorang yang paling nekat saudara. Ya, di dalam Matius 14 ayat 25 sampai 32. Kira-kira jam 3 malam, datangnya Yesus kepada mereka berjalan di atas air. Ketika murid-muridnya melihat dia berjalan di atas air, mereka terkejut dan berseru, "Tuh hantu!" Ya. Kalau hantu ya diusir dong ya. Gimana sih nih ya, murid-muridnya nih ya. Lalu berteriak-teriak karena takut. Tapi segera Yesus berkata kepada mereka, "Tenang, aku ini Tuhan maksudnya, jangan takut." Nah, Petrus berseru jawab, ya kan? Paling-paling nih orang sudah bisa nyeloteh gitu kan langsung. Kan itu kan cepat kejadian gitu ya saudara. Celoteh aja dia. Kalau Tuhan, apabila engkau suruh aku jalan di atas air, Tuhan yang datang jalan dia saudara, di atas air saudara. Abis jalan tenggelam dia saudara. Di tengah jalan tenggelam. Saya sih pilih mending jadi Petrus daripada yang lainnya. Paling enggak saya pernah jalan sebentar dan tenggelam, daripada yang lainnya nggak pernah tenggelam. Ayo, jalan aja nggak pernah. Ya kan, saya sih pilih jadi kayak Petrus saudara ya. Tapi orang itu cepet sekali, responsif sekali sama Tuhan. Dan desire-nya tuh kuat orangnya. Saya mau ini dari Tuhan, saya mau. Orang yang desire-nya, yang keinginannya kuat terhadap janji Tuhan, itu yang Tuhan pilih jadi murid yang paling dekat. Bukan orang yang diem, saudara. Jadi saudara, Petrus itu orang yang berani melangkah dengan iman. Nah, Pak Eng tuh orang kayak gitu, saudara. Coba dulu aja. Doain aja orang sakit sembuh. Sembuh nggak sembuh pikiran belakangan. Nah, ada orang mikir terus, nanti nggak sembuh gimana? Nanti saya malu gimana? Nanti gimana? Gitu. Ya. Nah, Pak Eng tuh kayak Petrus, nelayan. Kurang sekolah. Jadi kurang berpikir. Kadang-kadang kurang berpikir itu baik juga. Asal cepat percaya. Jangan udah kurang berpikir, nggak percaya lagi. Wah, repot deh. Ya. Cepat percaya dia, saudara. Simple. Nah, itu Tuhan pakai. Ya. Ya, terus berikutnya, saudara. Maria. Ketika Yesus dan murid-muridnya dalam perjalanan, tibalah dia di sebuah kampung. Seorang perempuan bernama Marta menerima dia di rumah. Terus, saudara. Nah, Maria itu duduk dekat kaki Yesus dan terus mendengarkan perkataannya. Setelah Maria sibuk melayani. Ya. Sudah semua tahu cerita ini kan? Tahukah saudara, Maria itu adalah wanita pertama yang cari Yesus waktu dia bangkit. Orang yang pertama tahu Yesus bangkit itu seorang wanita. Namanya Maria yang ini. Dan bukan murid-muridnya. Loh kok bisa? Karena dia mendengarkan firman Tuhan itu lebih baik daripada mempersembahkan. Mendengarkan firman Tuhan lebih baik daripada pengorbanan saudara kepada Tuhan. Di perjanjian lama bahasa begini, ketaatan lebih baik daripada persembahan. Ketaatan di dalam perjanjian baru adalah mendengarkan. Karena kalau sudah mengerti, sudah akan taat. Karena Yesus bilang, jangan supaya mereka mengerti, mereka berbalik dan mereka bertobat. Karena kalau sudah mengerti, sudah akan berbalik dan sudah akan bertobat. Di dalam hidup kita sebagai anak Tuhan, mengerti itu poin yang sangat penting. Mendengarkan itu lebih penting. Sudah bisa duduk di sini, dengerin nggak dengerin, pasti nggak tahu. Gitu. Mungkin duduk di sini, pikirannya udah pizza, nasi padang, saya nggak tahu. Nggak ada yang tahu, saudara. Taunya nanti dari buahnya. Ini kok tiba-tiba ya dia bertumbuh ya. Kok yang ini tiba-tiba berubah, yang itu kok nggak berubah-berubah ya. Padahal dia dengerin lo begini, saudara.
tapi kosong gitu. Nggak ada yang tahu, saudara. Dari buahnya sudah tahu. Jadi saudara, yang paling lebih penting itu mendengarkan daripada melakukan. Karena kalau sudah nggak mendengarkan, sudah nggak mengerti, sudah nggak akan bisa melakukan. Jadi Maria duduk diam mendengar. Yesus datang, Marta marah. Tuhan Yesus datang nggak dikasih makan, nggak dikasih teh. Dia minum teh nggak ya? Enggak kali ya. Saya minum teh. Kok nggak dikasih makan? Kok nggak dikasih? Tapi Maria bilang, ini Tuhan lagi ngomong nih, penting nih. Setiap kata-kata dia penting, duduk diam aja, nggak lainin apa-apa. Nah, Marta dari sudut manusia, keterlaluan. Kamu punya tamu, nggak dilainin, nggak diiniin. Aduh. Padahal yang dia ngomong tuh penting, dengerin. Bukan pelayanan nanti ada waktunya makan. Ini bukan waktu makan, lagi dengerin firman. Amin, saudara. Jadi saudara, yang Yesus pilih, saudara, ada orang-orang yang mendengar dan mengerti. Barang siapa punya telinga, hendaklah ia. Jadi ada yang punya telinga tapi nggak dengar. Semua punya telinga kan? Tapi nggak semua mendengar. Makanya dibilang, barang siapa punya telinga, hendaklah ia dipakai buat dengar, saudara. Dengar firman Tuhan. Jangan bergosip. Amin. Itu yang Tuhan pakai. Dan yang terakhir, saudara, yang Tuhan pakai, saya mau kasih contoh adalah Sakeus, saudara. Lukas 19 ayat 4 dan sampai 9. Sakeus ini pemungut pajak, saudara. Karena zaman itu tukang pajaknya tidak jujur. Jadi tukang pajak itu musuh masyarakat. Sakeus ini pendek. Jadi Yesus datang. Jadi saudara, dalam hati dia gini, saudara, ya, antara orang dipakai Tuhan sama orang nggak dipakai Tuhan. Kan kita semua orang berdosa kan, sebelum kenal Tuhan Yesus kan. Nah, Sakeus juga gitu. Dia ini orang berdosa, tapi dia dengar tentang Yesus. Dia rindu hidup benar, cuma nggak bisa. Tapi dia tahu dia orang berdosa, nggak bisa. Dia tahu. Jadi waktu Yesus datang, dia lari. Karena dia pendek. Dia lari manjat pohon, saudara. Yang pohon ara. Untuk melihat Yesus lewat di situ. Yesus sampai ke situ, tempat itu, dia melihat ke atas. Dan ke Sakeus, segera turun, soal hari ini aku harus numpang di rumahmu. Yesus tuh nggak manggil semua orang. Bukan karena dia di atas pohon. Bukan karena dia di atas pohon, Yesus memanggil. Pasti ada anak kecil di atas pohon juga. Tapi Yesus tahu nih, yang mana yang hatinya haus. Yesus tertarik sama orang yang punya desire sama dia. Jadi kalau sudah berdoa terus sudah haus, itu menarik Tuhan datang kepada saudara. Jadi Yesus bilang, Sakeus turun. Dia naik pohon, saudara, pohon ara. Ya. Nah, sudah harus tahu, zaman itu yang manjat pohon itu orang tidak terdidik, orang miskin, dan anak kecil. Gitu. Nggak semua orang manjat pohon. Ya. Saya pikir zaman sekarang juga begitu nggak sih? Saudara mau nggak sih manjat pohon kalau orang lewat gitu? Kayak, manjat pohon gitu kan ya. Nah, biasanya konotasinya gitu. Jadi Sakeus ikut Tuhan itu bersedia menanggalkan semua kesombongan dan kehormatan dia. Dan semua prestasi dia demi bisa ngeliat Tuhan doang. Lewat. Jadi bukan sekedar manjat pohon, saudara. Dia manjat pohon itu, orang langsung, ih, gimana sih nih? Ini orang kaya, orang berduit, manjat pohon. Kayak orang nggak punya, kayak anak kecil. Dia tanggalkan semuanya itu demi ngeliat Tuhan. Itu yang Tuhan pilih. Tuhan bilang, sini kamu. Saya, bahasanya luar biasa, saudara. Hari ini, aku bukan akan tinggal di ruangmu. Aku harus tinggal di rumah kamu. See, when you forfeit everything, ketika kamu menanggalkan segala sesuatu ikut Tuhan, dia bukan akan melawat saudara, dia harus melawat saudara.
Bahasanya kuat banget Yesus. Aku harus tinggal di rumah kamu hari ini. Karena hari ini adalah hari keselamatan kamu. Iya. Itu yang Tuhan cari di antara kita. Hanya orang-orang yang punya hati murid itu yang bisa membawa Injil ke generasi berikutnya. Saya udah belajar sudah ketuhanan, penginjilan, pemuritan gereja lokal, perintisan gereja. Sejak saya belum menikah, saudara, saya masih anggota gereja biasa. Jadi apa yang saya ajarkan kepada saudara, saya meneruskannya dan mengadaptasi, mengupgrade apa yang sudah saya belajar. Itu yang membuat dia jadi powerful. Iya. Pakar tahu itu, Arthur tahu itu. Bukan hal yang baru yang diajarin, tapi hal yang lama di-upgrade. Jadi nilai dan kebenarannya nggak saya buang, walaupun orangnya mengecewakan. Itu hati seorang murid. Melihat Tuhan lebih besar dari manusia. Tuhan cari orang kayak gitu untuk meneruskan ke generasi berikutnya. Amin. Jadi saudara, saya mau tutupin bagaimana menjadi murid daripada seorang pemurid. Ya, bagaimana jadi murid daripada murid. Artinya saudara menjadi murid dari murid Yesus. Artinya sudah jadi murid yang manusia yang kelihatan. Pertama saudara, harus baca firman dan berdoa. Itu foundation, itu dasar dari semua dasar. Kalau nggak ada firman, nggak ada doa, saudara, sesat. Kita baru melayani saudara di negara lain, saudara. Baru menjangkau. Anaknya udah ikut pengajaran sesat, saudara. Berarti dia di gereja, dia nggak pernah dengar firmannya. Masa Yesusnya beda, berubah jadi orang lain? Gimana bisa? Dia bilang, dari mana kamu tahu Yesus akan datang? Dari Yesus yang sama dengan Yesus yang dulu. Kacau sudah pengajarannya. Tapi berarti saudara, yang saya mau ngomong hari ini bukan soal itu. Berarti selama ini dia nggak pernah dengar firman Tuhan. Dia juga nggak pernah baca Alkitab. Jadi gampang. Pengajar sesatnya hanya buka kitab Wahyu. Dia selalu begitu. Pengajar sesat itu hanya selalu buka kitab tertentu. Ayat tertentu yang dia pakai. Kalau dia isolate sudah daripada orang, dia isolasi sudah dari hubungan orang lain, orang tua dan sebagainya. Karena dia tidak pernah baca Alkitab. Halo. Dengar baik-baik. Sekalipun Pak Karyanto, sekalipun Pak Step, khotbah sesuatu yang bertentangan dengan Alkitab, jangan percaya. Tapi bagaimana kamu bisa tahu kalau kamu nggak pernah baca Alkitab? Ya. Jadi murid itu udah standar dasar, jangan ngomong deh. Jangan bilang mimpi, Pak Sep saya mau merintis gereja lah di Jepang lah, di Korea, di mana. Kalau nggak pernah baca Alkitab, mimpi. Nggak jadi kenyataan. Oke? Saya ngomong apa adanya aja, saudara. Nggak bisa. Nggak bisa. Karena saya baca Alkitab, Busian tahu saya orang baca Alkitab. Salah satu yang bikin dia dulu jatuh cinta sama saya adalah karena kalau tanya Alkitab saya tahu, buka ayat. Saya buka, dia bingung kok bisa begini ya. Cuma 2 orang yang bisa begitu dalam hidup dia. Satu saya, satu dulu gembalanya. Kalau tanya buka ayat, nih ayatnya. Buka, tanya saya buka ayat, nih ayatnya. Sudah harus punya Alkitab. Iya. Dan harus berdoa. Itu udah wajib, saudara. Itu tahu sendiri. Oke? Jangan nyalain Tuhan. Tuhan kok nggak jawab ya doa-doa saya? Nggak pernah baca Alkitab, juga nggak tahu janjinya Tuhan. Janji yang mana Tuhan janji sama kamu? Ya kan janji Tuhan sama pendeta, bukan sama kamu. Ya kan? Kata pendeta gini, kata pendeta, kamu sendiri dapat nggak? Karena kekristenan, saudara, kekristenan adalah hubungan pribadi dengan Tuhan. Gembala itu tujuannya membantu saudara ngecek. Tetapi saudara pribadi harus punya hubungan sama Tuhan. Selama saudara pribadi nggak punya hubungan sama Tuhan, nggak punya waktu sama Tuhan, saudara, ya
Nggak bisa, saudara. Nggak bisa berbuah. Karena barang siapa tinggal dalam aku dan aku dalam diri dia, dia akan berbuah banyak kan? Tadi pagi ngomong gitu firmannya kan? Nah itu kan saudara pribadi tinggal dalam diri dia. Oke? Nomor 2, saudara. Sudah kalau sudah jadi murid, sudah mau dimuridkan, saudara harus open sama pemurid saudara. Harus open. Jadi saya lagi bicara nih pemuridan dengan manusia ya. Sekarang berubah. Oke. Orang memuridkan saudara. Ya. Misal saya muridin Sam. Dia harus automatically open ke saya. Kalau nggak open susah, saudara. Nggak bisa masuk. Jadi kalau sudah mau dimuridkan, sudah harus tahu itu nilainya. Jelas, saudara? Ya. Yang Taipei ini banyak pertanyaan pasti yang begitu-gituannya. You must open. Lucu, saya dimurid sama dia, open sama orang lain. Terus ngapain? Terus yang ketiga, saudara harus bisa submission, harus bisa tunduk. Mau ditegur, mau diarahkan, mau dikoreksi, dan didisiplin. Mau ditegur, mau diarahkan, mau dikoreksi, dan didisiplin. Salah satu sifat jiwa kita, yang sifat manusia lama kita, adalah saudara, kita cuma mau cerita sama orang yang mengerti sama kita. Itu salah, saudara. Itu salah. Konsepnya salah. Saudara punya orang tua nggak ngerti saudara, saudara punya bos nggak ngerti sama saudara, saudara tetap anak dia kan? Nggak bisa, saudara. Jadi saudara ketika otoritas itu Tuhan taruh dalam hidup saudara, tujuannya untuk membentuk hidup saudara. Nggak ada yang kita milih, saya cari orang tua, saya bisa ngerti, saya nggak ada, saudara. Tapi saudara, kita seringkali ceritanya sama temen sepantar yang bisa ngerti kita. Lah dia nggak punya otoritas arahkan kita. Perkataannya nggak ada otoritasnya, saudara. Saya kasih tahu saudara, otoritas itu powerful, saudara. Pengaruh ke hidup kita, apa yang dikatakan. Jadi saudara kalau sama temen saudara itu beda, sepantaran. Dia dengerin, dia ngerti saya mending cerita dia sama dia daripada sama papa saya. Salah sendiri. Dia nggak bisa ngarahin hidup saudara karena perkataannya. Nggak punya otoritas depan Tuhan. Nangkap, saudara? Tapi kalau saya datang ke pastor, saya ditegur pasti. Ya iyalah, namanya juga bapak kan. Nggak mau ditegur, cari temen. Nangkap nggak, saudara? Iya. Lah bapak di mana nggak mau negur tuh bukan bapak yang baik. Kalau bapak yang nggak mau disiplin, yang nggak pernah marahin tuh bukan bapak yang benar. Halo, amin, saudara. Kita harus rubah attitude kita. Kalau kita mau bertumbuh begitu, ya. Terus saudara, yang keempat, belajarnya cepet taat, cepet bertobat. Jangan bertobatnya lama gitu. Amin, saudara. Saudara, saya mau kasih satu hal pada saudara, penting banget. Pertobatan, dengar baik-baik saudara. Pertobatan dan panggilan hidup itu selalu adalah urusan saya pribadi dengan Tuhan, nggak urusan orang lain. Saya ngomong lagi sekali lagi ya. Pertobatan dan panggilan hidup itu urusan saya pribadi sama Tuhan, nggak sama orang lain. Bahkan pertobatan dan panggilan hidup itu nggak urusan saya dengan istri saya, itu urusan saya sama Tuhan. Karena semua itu tanggung jawab saya pribadi sama Tuhan. Semua orang, dengar baik-baik, semua orang bikin salah, berdosa karena seseorang yang menyebabkan dia. Ngerti nggak, saudara? Semua orang berdosa itu ada alasannya. Ya kan? Adam ada alasannya gara-gara Hawa kan? Hawa sih. Kalau nggak ada Hawa, nggak berdosa kata dia. Hawa cari alasan, ular. Ya kan? Ular bilang mateng udah gua siapa lagi, nggak ada. Tapi Tuhan kasih tanggung jawabnya ke Adam. Kamu bikin dosa kan, tanggung jawabnya di kamu. Jadi sebenarnya nih saudara ya,
Ini yang saya percaya. Kalau Adam bilang, Tuhan saya salah, selesai hari itu. Nggak sampai ke hari ini masalahnya. Asal Adam bilang, Tuhan saya salah, udah, titik. Jangan nyalain Hawa. Nah, kadang-kadang saudara, di gereja Tuhan itu, bertobat aja nggak ngerti. Bertobat itu, saya sama Tuhan, saya bikin salah sama Tuhan, titik. Saya harus kembali sama Tuhan. Hubungan saya harus pulih sama Tuhan. Nggak peduli orang lain bikin saya apa, nggak peduli orang yang ngomong saya apa, nggak peduli orang lain pandang saya punya apa, saya masih punya muka nggak. Yang penting saya kembali sama Tuhan. Itu Daud begitu, saudara. Saul nggak begitu. Saul waktu dia bertobat, dia bilang, nanti dulu ya, nanti dulu Samuel. Kasihan dong, kamu pergi, muka saya di mana? Muka saya di mana nih? Saya pemimpin nih. Kamu ninggalin saya, semua orang tahu nih. Diselamatin muka sama Samuel, tapi tidak panggilannya. Sudah harus ngerti prinsip pertobatan dengan benar. Kamu bikin salah kan? Kau udah bikin salah. Jangan tapi gara-gara itu. Itu belum bertobat tuh, saudara tuh. Itu belum bertobat tuh. Ampun deh. Karena saya ngurusin kembali orang kayak gitu, ampun deh. Dia sendiri tadi bilang, saya udah nggak mau nih. Saya nggak mau mimpin pujian nih. Saya mau berhenti. Terus dia bilang, kenapa saya diberhentiin? Lah tadi lu mesti ngomong. Belok, saudara. Hatinya nggak lempeng. Ikut Tuhan tuh lempeng aja. Udah salah ya salah. Jangan bilang yang karena. Amin. Sudah lihat Daud waktu dia berdosa, saya baca nanti di rumah. Waktu Nathan menegur dia bilang, saya berdosa. Titik, nggak ada kepanjangannya. Nggak ada sambungannya. Nggak bilang karena Batseba sih mandi di situ. Kan bisa kan? Iya. Kenapa mandi sembarangan? Iya. Gara-gara dia sih, gua bikin dosa tuh. Iya. Mandi sembarangan sih. Udah tahu bersuami mandi sembarangan. Kan bisa begitu kalau mau. Iya. Jadi raja kan apa aja benar kalau mau. Iya. Ya kan? Tapi dia bilang, saya bersalah. Amin. Seluruh bangsa saya tahu dia berdosa. Sudah tahu nggak? Semua tahu, karena anaknya mati dan Nathan datang. Tapi cerita itu luar biasa, saudara. Nggak ada yang turunin dia dari raja. Karena tahu ini dipilih sama Tuhan dan dia bertobat. Waktu dia bertobat, semua rakyatnya bisa terima. Itu cerita yang luar biasa, saudara. Makanya Daud dipakai Tuhan. Saudara, mau cepat melalui panggilan hidup saudara, jadi orang kayak gitu. Bikin salah mah semua orang pasti bikin salah. Tapi cepat balik nggak? Nangkep saudara ya? Saya nggak bilang sudah nggak boleh bikin salah, itu nggak mungkin. Itu nggak mungkin. Sama sudah masih punya daging sudah akan bikin salah. Walaupun udah bahasa roh, walaupun punya Roh Kudus. Tapi cepat baliknya. Udah tahu salah ya udah. Amin. Iya. Cepat belajarnya, cepat bertobat, cepat taat. Kalau khotbah bawa catatan, amin saudara. Iya, udah bilang bawa catatan 1 kali udah cukup, tiap minggu bawa catatan. Pakai kertas, jangan pakai handphone kalau bisa. Oke. Ya. Karena lebih cepat sih. Karena lebih cepat aja alasannya kita seret gitu. Ya nggak usah catat semua, yang paling penting aja. Amin saudara. Ya. Terus saudara harus bayar harga. Ya. Petrus bilang sama Yesus. Memang Petrus paling berani, saudara. Petrus jawab. Nih Yesus ngomong sebelumnya, orang nggak bisa ninggalkan sesuatu, nggak bisa ikutin dia. Ya itu bisa tentang orang kaya ya, saudara ya, yang nggak bisa masuk surga. Saya 27. Petrus menjawab, kami ini telah meninggalkan segala sesuatu dan mengikut Engkau. Jadi apakah yang akan kami peroleh? Ya. Yesus nggak marah lu dia naik gitu loh. Karena memang dia udah ninggalin segala sesuatu. Kadang-kadang orang tuh agamawi gambar tentang Yesus tuh salah, saudara. Kalau sudah nanya sama Yesus, Yesus jawab, saudara. Tuhan, saya udah jual semua nih ikut Engkau. Saya dapat apa nih? Jadi ikut murid Yesus tuh harus semuanya, saudara. Apapun yang sudah tidak serahkan sama Tuhan, itu yang dikutak-atik sama iblis. Percaya deh. Itu dikutak-atik, dia kelemahannya kamu. Ya.
Jawab Yesus 28. Aku berkata pada waktu penciptaan kembali, hidup nanti yang kedua, saudara, dunia yang kedua. Kamu yang ikut aku akan duduk di atas 12 tahta. Itu buat 12 rasul, saudara. Ya, buat kita tatahnya beda, saudara. Oke, buat yang di Taipei, tatah di Taipei mungkin ya. Yang di Sinchu aja sana ya. Ya, saya percaya hidup kita sekarang lagi hubungan sama hidup nanti. Karena itu tanah perjanjian kita. Jadi saudara, Yesus nggak nolak bahwa mereka menyerahkan segala sesuatu, sudah memberikan sesuatu pada Yesus. Jadi mengikut murid Yesus itu memang ada harga yang harus dibayar. Pasti, saudara. Yang terakhir, saudara harus mau memuridkan orang lain. Karena itu pergi, menjadikan semua bangsa muridku. Dan ajarkanlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuajarkan kepada kamu. Dan ketahuilah aku menyertai engkau sampai kepada akhir zaman. Amin, saudara. Hanya dengan demikian, saudara, kita bisa pertahankan generasi berikutnya. Dan generasi berikutnya. Dan generasi berikutnya. Saya perlu murid, saudara. Saya perlu murid. Saya perlu orang yang ngerti apa yang saya ngajarin. Dia harus mengerti nilai yang saya ajarin. Dan dia harus bayar harga. Dan dia harus pergi, diutus untuk generasi berikutnya. Nanti Roh Kudus akan kasih dia mengerti lebih banyak daripada saya. Begitu prinsipnya pemuridan. Tapi dia harus punya dasar dulu. Setelah itu Tuhan akan bukakan lebih. Gitu caranya. Saya suka banget, sudah saya mau tutup ini. Kemarin waktu saya searching tentang Azusa Street Revival, ya, itu salah satu kemauan rohani yang paling besar tahun 1900, karena Azusa Street Revival itu memulihkan gereja dari mujizat. Jadi gereja itu anak kecil dan orang buta melihat, gitu. Karena revival yang sebelumnya itu tidak buat orang ngalamin mujizat. Orang bertobat iya, ngalamin mujizat enggak. Jadi Azusa Street Revival itu adalah salah satu gerakan Pantekosta awal yang terbesar yang merubah haluan gereja. Karena itu lahirnya gerakan Pantekosta. Ya. Jadi semua karismatik Pantekosta itu pengaruh dari situ. Awalnya sejarahnya. Gitu. Dan ini statementnya bagus banget. Dia bilang gini, Azusa Street Revival tidak pernah jadi mega church, tapi mereka menjadi mega movement of God. Wow, powerful. Mereka nggak pernah punya gereja yang besar, tapi warnanya seluruh dunia. Amen. Itu powerful banget. It's a mega movement. So, I need disciple. Jesus need disciple. Do you want to become disciple? Count the price. Do you want, sudah mau melepas sesuatu untuk ikut Yesus? Sebelum gereja kita jadi lebih besar, sebelum jumlah orang lebih banyak datang, kita perlu murid. Amin, saudara.